Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya nih yoga pribadi dan sekeluarga mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Gak apa-apa ya kalau telat juga, yang penting masih di momen dan di bulan Idul Fitri. Nah, jadi maaf bila yoga mulai dari ucapan, tingkah laku yang menurut kalian salah, yoga minta maaf karena sifat manusia itu memaafkan dan dimaafkan. Nah, jadi video kali ini masih tetap adik yoga ya, masih bareng sama si Farhan. Jadi sebelumnya, di video sebelumnya itu yoga sama Farhan ngebahas tentang ular Xenopeltis unicolor atau ular pelangi. Jadi dulu yoga ngenalin ular pelangi ini sama adik yoga, karena untuk yoga sendiri yoga ajarin mengenal ular, tapi tidak untuk memegang ular terkecuali ular peliharaan yoga. Jadi yoga tegasin lagi, bukan berarti yoga ngizinin Farhan pegang-pegang ular, enggak, tapi megang ular melainkan ular milik yoga pribadi, kayak ular reticulatus piton, boa, dipong, kayak gitulah. Yang penting menurut yoga aman, berarti buat Farhan juga aman, tapi tetap dalam pantauan yoga. Nah, jadi kenapa yoga kali ini bikin video lagi sama adik yoga? Nah, ini jadi yoga sedikit cerita. Kemarin itu adik yoga nge-rescue salah satu ular yang berbisa mematikan. Kira-kira apa coba ular yang berbisa mematikan? Ada kobra, ada king kobra, terus apalagi ya, banyak lah pokoknya. Cuman ini nemunya itu di samping rumah. Nah, ular tersebut itu lagi dibecandain sama kucingnya. Iya, betul. Nah, itu jadi ular tersebut lagi dibecandain sama kucing. Farhan lewat habis pulang ngaji, ternyata itu ular warna hitam, kata si Farhan, warna hitam. Nah, ularnya itu udah dimasukin karung warna hitam ya, tuh kelihatan kan, tuh, warna hitam. Nah, kalian penasaran ya ular apa? Tapi yoga interogasi adik yoga dulu nih, ular apa nih kira-kira? Karena manfaat pelihara kucing itu menurut yoga yaitu kalau ada ular liar, pasti kucing-kucing di sini itu dia bakal apa ya, bukan menyerang si ular tersebut, enggak, melainkan ya nggak tahu ya, naluri alam si kucing tersendiri ketika melihat ular pasti dia bakal ngejar, pasti dia bakal nangkep. Tapi alhamdulillahnya kucing yoga nggak apa-apa, plus Farhan juga berhasil ngamanin ular ini ke dalam karung. Pertanyaannya, nggak mungkin adik yoga sendirian nih untuk menangkap ular ini, nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Tuh, si Farhan paham tentang mana nih ular yang berbisa, mana nih ular yang nggak berbisa, tapi Farhan tetap didampingi ya waktu nangkepnya. Sama siapa? Adik kita bang. Tuh, tetap. Jadi walaupun Farhan udah ngerti tentang ular venom, terus ngerti tentang cara nangkap ularnya, Farhan tetap didampingi sama Ricky Cebong. Jadi di video selanjutnya yoga pernah bikin video sama Ricky Cebong nih tentang dia kenapa melihara ular dipong. Ada di video-video sebelumnya ya, kalian lihat aja, ada kok, biar kalian tahu siapa si Ricky Cebong. Jadi yoga nggak usah ngebahas tentang Ricky Cebongnya ya, enggak. Jadi Farhan ngambilnya sama Ariki. Iya. Terus pakai apa? Pakai hook. Oh, ini ya berarti. Iya. Nah, Karena saya lihat di channel Kapanji. tuh. Jadi ya, kita kembali lagi di diri lingkungan si orang tersebut ya. Farhan nggak pernah saya suruh untuk melihat bermain YouTube atau apa, enggak, tapi melainkan dia memanfaatkan HP-nya itu untuk melihat yang bermanfaat. Salah satunya melihat channel dari Apanji itu sendiri, karena di Apanji itu videonya udah banyak banget tentang ngebahas tentang bagaimana cara menangkap ular. Ini hook ini bekas apa kira-kira? Ini bekas cat. Jadi yoga manfaatin barang bekas yang buat ngecat tembok, yoga pakein buat hook
Dan ini sengaja Yoga taruh di rumah biar kalau ada apa-apa Farhan masih bisa pakai untuk merescue ular-ular yang lain. Tapi tentu dengan diawasin sama orang yang lebih paham lagi biar si Farhan nggak membahayakan diri sendiri, plus ularnya pun aman daripada diamuk sama warga. Nah, menurut Yoga, ular yang di dalam karung ini ternyata adalah bungarus. Nanti kalian lihat ya, ini ular bungarus. Tuh. Jadi ular bungarus ini ular yang emang bener-bener mempunyai, ketika kita gigit ular tersebut bahaya juga kan. Selain kita melukai diri sendiri, ular ini juga bahaya untuk kita. Salah satunya adalah ketika kita kena gigitan ular itu ya meninggal. Sangat bahaya. Iyalah, pasti berbahaya. Makanya Farhan untungnya ditemenin sama Ariki ya. Iya. Tuh. Jadi Yoga dari kemarin sebenarnya dikontak sama Farhan juga, Ang pulang, Farhan dapetin ular. Karena pertama Farhan nggak pernah main, maksudnya nggak pernah main WA atau punya aplikasi WA-nya, jadi hanya sebatas nelpon. Terus Farhan juga nggak tahu nih ular apa-apanya, jadi Farhan hanya sebatas nelpon, Ang Farhan dapat ular warna hitam. Udah kan feeling Yoga yang udah tahu tentang ular pasti nyangkanya itu ke Najas Putatrik atau kobra Jawa. Ternyata itu bukan, ini adalah ular bungarus. Tuh, ini bungarus candidus. Tuh, cuman ini warnanya cakep menurut Yoga. Yoga lihat dari luar nih. Tuh, warnanya cakep. Jadi belang-belang hitam putihnya itu pudar. Tetap aja kembali lagi ke yang tadi, cantik-cantik tapi mematikan. Gitu. Jadi kenapa pentingnya edukasi ke sekitar Yoga? Pertama yaitu si Farhan wajib tahu nih ular mana yang berbisa, ular mana yang nggak berbisa. Ya ini gunanya. Makanya Yoga setiap pulang ke rumah, terus kalau nggak Yoga punya peliharaan, pasti Yoga jelasin ke Farhan. Bahkan Farhan pun sering nanya, Ang, Farhan di sekolah nemu ular. Ang, Farhan tadi nemu ular di pohon. Tapi Yoga selalu bilang, Han, nemu ular apapun yang Farhan kenal jangan ditangkap. Bener nggak, Han? Iya, betul. Nah itu karena apa? Sekali lagi, walaupun Farhan paham tentang ular berbisa dan nggak berbisa, setidaknya lebih baik udah tinggalin daripada pertama kita membahayakan diri sendiri, kedua ularnya juga yang lebih bahaya. Gitu. Jadi lebih baik Farhan kalau nemu ular di alam mau udah biarin aja ya. Iya. Iyalah, buat apa lagian juga untuk Farhan segini juga belum bolehin sama sekali melihara ular apapun, terkecuali ular peliharaan Yoga yang itu pun diurus sama Yoga, bukan sama Farhan. Karena apa? Untuk seumuran Farhan bukan waktunya, bukan masanya untuk pelihara ular, bukan, melainkan dia fokus ke belajar, fokus ke dunia pendidikan. Namun di sini Yoga juga memberi sedikit ilmu Yoga, pemahaman Yoga tentang reptil. Salah satunya yaitu yang terpenting adalah mana sih ular yang berbisa dan mana yang ular nggak berbisa. Ini gunanya. Karena apa? Kita lengah sedikit pun dalam pemahaman, dalam kasih edukasi ke adik sendiri itu salah kaprah. Karena apa? Di luaran sana banyak sekali anak-anak yang pengen megang ular yang dianggap keren namun membahayakan diri sendiri. Tapi alhamdulillahnya untuk Farhan itu enggak sama sekali. Dia lebih fokus, hobinya itu ternyata lebih ke menggambar. Ya hanya. Iya. Tuh. Jadi walaupun Yoga pelihara ular, tapi Farhan malah larinya ke menggambar, bukan melihara ular tersebut. Wajar hanya sekedar megang, wajar hanya sebatas nanya, Ang, ini ular apa, Ang, ini jenis apa, wajar itu tugasnya. Berarti dia orangnya mengulik rasa penasaran dia tentang terhadap si reptil tersebut gitu. Jadi Farhan ngerescue-nya sama Ariki. Iya. Di samping rumah pas Farhan pulang ngaji. Iya.
Iya, karena Pak, ular bungarus itu keluar kebanyakan di malam hari. Plus kemarin juga ternyata habis hujan. Nah itu, makanya Yoga sering ngomong kalau habis hujan pasti banyak keluar ular. Karena apa ya? Kita habis hujan, ular kebanyakan di tempat-tempat yang apa ya, lembab kayak gitu. Tiba-tiba datang air banjir, pasti dia mencari tempat dataran yang lebih tinggi dari banjir tersebut, dan akhirnya keluarlah ini sang pembunuh secara diam-diam nih. Ini ular bungarus, dan kebanyakan juga ini korbannya udah banyak banget ini ular-ular bungarus ini. Tetangga desa juga di wilayah, masih di wilayah Indramayu itu ada seorang pengepul yang meninggal karena kegigit ular bungarus, namun dianggapnya nggak apa-apa. Tiba-tiba bawa ke rumah muntah-muntah, terus sesak napas, akhirnya meninggal. Begitupun kejadian di Tangerang, seorang bapak satpam meninggal juga karena kegigit ular bungarus. Nah, disinilah tugasnya edukasi yang terpenting bagi Yoga dan orang-orang sekitar Yoga. Karena apa? Kalau bukan kita, siapa lagi yang menyelamatin nyawa seseorang plus habitat ularnya? Karena apa? Semakin kita kesini, ekosistem alam mulai kacau. Kita nggak bakal, jangan sampai anak cucu kita nggak bakal nemuin lagi apa sih bungarus. Tuh. Jadi sekali lagi ini adalah ular black bungarus. Nanti kalian lihat ya videonya. Jadi sekali lagi Yoga jelasin, Farhan jangan ngambil ular sendirian ya. Silakan manggil ada teman-teman Aang sekitar sini untuk bantu evakuasi ular. Oke? Oke. Nah, itu. Jadi sekali lagi nih buat subscriber Yoga, ajarin orang sekitar kita dengan sebaik mungkin, dan jangan pernah ajarin untuk seumuran Farhan ini untuk free handle. Karena Yoga dan Farhan sangat melarang keras untuk Farhan itu untuk free handle ular yang berbisa. Sekali lagi, Yoga nggak pernah ngajarin Farhan untuk free handle. Karena apa? Masa depan dia masih panjang, umur dia masih panjang, kita nggak tahu kan. Jadi kita main aman aja lah, cukup kakaknya aja yang main free handle. Itu pun sekarang udah ngeri. Udah bukan saatnya lagi lah main begituan, udah capek kan, karena pernah keterjun ke dunia free handle, namun sekarang udah inget anak dan istri. Jadi cukuplah main-main itu, jadiin pengalaman itu pelajaran dan guru terbaik untuk perjalanan hidup saya pribadi. Jadi sekali lagi untuk sahabat Palu Gada, Yoga dan Farhan terutama minta maaf, minal aidin ya. Iya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan jangan lupa juga tetap support channel Palu Gada biar channelnya makin berkembang. Terus nanti bakal juga pengen ngasih sesuatu ke subscriber Yoga biar subscriber Yoga makin semangat lagi untuk nonton channel-channel yang belum Yoga upload selama ini. Karena ya musim seperti ini masih susah banget untuk kemana-mana, kesana kesini masih di PSBB. Jadi alangkah baiknya tetap pantau terus channel Palu Gada, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar Yoga makin semangat lagi. Pokoknya suatu saat nanti bakal ada hadiah buat kalian para subscriber Yoga dan para sahabat Palu Gada. Oke, jadi Yoga dan Farhan ucapin selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.